Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar menjelang laga melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak pemain kunci Garuda saat ini berkarir di Eropa dan Amerika, yang membuat proses berkumpul menjadi lebih kompleks. Beberapa di antaranya bahkan baru menyelesaikan pertandingan terakhir mereka di Eropa 4 hari sebelum laga. Di Liga Belanda, Maes Hilger baru bermain pada 16 Maret 2025. Nama-nama lain seperti Marten Pas, Ragnar Oratmangun, dan Jay Itzes, baru menyelesaikan jadwal mereka pada waktu yang sama. Jairo Ridwal, yang masih dalam proses memenuhi syarat membela timnas Indonesia, diperkirakan akan tiba bersama kloter terakhir jika semuanya berjalan lancar. Para pemain ini kemungkinan akan terbang ke Indonesia pada 17 Maret 2025, sehari setelah laga terakhir mereka. Selain itu, ada pemain yang berkarir di Asia seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Jordi Amat. Ketiganya juga baru akan menyelesaikan pertandingan terakhir mereka pada 16 Maret 2025. Berdasarkan data tersebut, timnas Indonesia diperkirakan baru bisa berkumpul dengan kekuatan penuh pada 18 Maret 2025, hanya 2 hari sebelum menghadapi Australia. Situasi ini tentu menjadi tantangan berat bagi pelatih Patrick Kluivert. Dalam waktu hanya 48 jam, pelatih berusia 48 tahun ini harus mempersiapkan strategi matang melawan tim kuat seperti Australia. Dengan keterbatasan waktu, Kluivert harus mampu memaksimalkan sesi latihan singkat agar timnas Indonesia tampil solid dan siap bertarung. Meskipun begitu, kehadiran para pemain terbaik di skuad diharapkan bisa memberikan energi tambahan untuk meraih hasil maksimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan klarifikasi terkait rumor tentang naturalisasi Mitchell Bakker untuk timnas Indonesia. Dalam pernyataannya pada Rabu di Gedung Kemenpora RI, Dito mengungkapkan bahwa saat ini ada 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi oleh PSSI. Proses oleh Romeni hampir selesai karena seluruh berkas administrasi telah lengkap. Setelah itu, fokus akan beralih kepada Jairo Ridwal, sebagaimana sudah dikonfirmasi oleh pelatih Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menpora juga menyebut adanya 1 nama lain yang sedang dalam tahap pencarian, tetapi tidak menyebutkan nama Mitchell Bakker secara eksplisit. Dalam sesi wawancara, seorang wartawan menanyakan apakah Bakker adalah pemain ketiga yang dimaksud, dan Dito sempat mengiyakan hal tersebut. Namun, tak lama setelah itu, Menpora memberikan klarifikasi melalui media sosial. Dalam sebuah komentar di Instagram, ia menegaskan bahwa kabar mengenai naturalisasi Bakker tidak benar. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Bakker akan sangat sulit karena tidak memenuhi syarat regulasi FIFA. Ia menambahkan bahwa PSSI belum menemukan bukti kuat yang dapat membuat Bakker eligible untuk bermain bagi timnas Indonesia. Hingga kini, proses naturalisasi tetap berfokus pada Ole Romeni dan Jairo Ridwal. 1 pemain tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia masih dalam tahap pencarian. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil kekalahan timnas Indonesia 1-2 dari Cina menarik perhatian luas, termasuk dari media Belanda. Salah satu media ternama The Telegraph menyoroti peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang kini dinilai semakin tipis. Media tersebut menyoroti bahwa kekalahan pahit di Qingdao menjauhkan skuad Garuda dari harapan tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia. Mereka menambahkan bahwa meskipun diperkuat banyak pemain keturunan Belanda, hasil ini menjadi pukulan berat bagi perjalanan Indonesia. Media sepak bola lain, Football International juga menyoroti situasi ini dengan tajuk yang cukup tegas. Dalam artikel tersebut, mereka menyebut gol Tom Hai sempat memberi harapan, namun gagal membawa hasil positif. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di posisi terbawah klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, hasil imbang dramatis melawan Bahrain juga dinilai tidak cukup untuk mendongkrak posisi Indonesia. Meski kritik tajam datang dari media asing, timnas Indonesia belum kehilangan harapan sepenuhnya. Berada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin, skuad Garuda masih memiliki 4 pertandingan tersisa yang bisa menjadi peluang untuk bangkit.
Hal ini memberikan secercah harapan bagi para pemain seperti Jay Itzes dan Tom Hai untuk terus berjuang demi tiket ke Piala Dunia. Kekalahan dari Cina menjadi pelajaran penting yang memotivasi tim untuk tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert juga membawa optimisme tersendiri. Sebagai sosok berpengalaman di dunia sepak bola, Kluivert diharapkan mampu memaksimalkan potensi skuad Garuda dan mengembalikan semangat bertanding mereka. Mads Hilger, pemain keturunan Manado yang kini memperkuat FC Twente dan Timnas Indonesia, pernah memberikan pengakuan menarik kepada media Belanda. Ia menyebut bahwa masyarakat Belanda bisa belajar dari sopan santun orang Indonesia. Dalam wawancaranya dengan Football International yang dirilis Twente Insight pada November lalu, Hilger bercerita tentang betapa luar biasanya pengalaman menjadi WNI. Ia mengaku sering mendapatkan banyak permintaan unik dari para supporter Indonesia. Meski begitu, ia merasa bangga dengan hal tersebut karena supporter Indonesia menunjukkan kesopanan yang luar biasa. Menurut Hilger, kesopanan masyarakat Indonesia berada di level yang berbeda dibandingkan dengan orang Eropa. Ia bahkan menyarankan orang-orang Belanda untuk belajar dari keramahan masyarakat Indonesia. Bermain untuk negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar juga menjadi pengalaman spesial bagi pemain berusia 23 tahun ini. Hilger merasa, atmosfer sepak bola di Indonesia memberikan sensasi unik yang sulit digambarkan. Meskipun banyak yang tergila-gila kepadanya, Hilger tetap menjaga sikap rendah hati, terutama saat berhadapan dengan media sosial. Ia menyadari bahwa popularitas adalah bagian dari dunia sepak bola, tetapi bukan sesuatu yang diutamakannya. Baginya, fokus utama tetap pada olahraga dan hal-hal penting dalam hidup. Hilger juga mengakui bahwa media sosial bisa menjadi hiburan yang menyenangkan, tetapi ia tidak ingin terlalu larut dalam dunia maya. Lebih jauh, Hilger berbagi pandangannya tentang bagaimana ia mengelola media sosial tanpa melupakan prioritas hidup. Ia lebih memilih menjadikan media sosial sebagai sarana interaksi sederhana tanpa kehilangan fokus pada karir sepak bolanya. Jens Raven masih menanti kesempatan untuk membela skuad senior Timnas Indonesia. Peluang itu semakin terbuka berkat langkah Patrick Kluivert yang tengah membangun komposisi baru untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Belanda ini berencana memantau semua pemain potensial, termasuk Jens Raven. Penyerang muda ini dinilai memiliki kemampuan mumpuni yang dapat memperkuat lini depan Garuda. Keberadaan Kluivert memberikan harapan baru bagi pemain-pemain muda seperti Jens yang sudah menunjukkan bakat besar di level junior. Sebagai pemain Timnas U20, Jens telah membuktikan dirinya dengan performa gemilang. Pada kualifikasi Piala Asia U20, ia mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Sebelumnya, di Piala AFF ia mencatatkan 4 gol dari 5 laga, menjadi andalan lini depan. Konsistensinya juga terlihat bersama klubnya Dordrecht U21, di mana ia menyumbang 6 gol dalam 20 pertandingan. Jens percaya bahwa membela timnas senior adalah impian semua pemain sepak bola, termasuk dirinya. Namun, ia tahu bahwa mimpi itu membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Meskipun peluang terbuka lebar, Jens memilih untuk tidak terburu-buru. Saat ini, ia fokus memberikan yang terbaik bagi Garuda Nusantara di Piala Asia U20. Ia dan rekan-rekannya dihadapkan pada tantangan besar, termasuk laga pembuka melawan Iran pada 13 Februari mendatang. Target utama mereka adalah lolos ke Piala Dunia U20, yang menjadi motivasi terbesar bagi Jens. Menurutnya, tim junior membutuhkan fokus penuh, dan itu menjadi prioritasnya sekarang. Meski begitu, Jens selalu siap kapan saja jika mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan timnas senior. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor menunjukkan keseriusannya meski belum hadir langsung di tanah air. Setelah menandatangani kontrak dengan PSSI, mantan pelatih AS Alkmaar itu langsung aktif dengan berbagai kegiatan yang mendukung perannya. Salah satu langkah awalnya adalah mempelajari peta Indonesia, yang menunjukkan komitmennya untuk memahami lingkungan barunya. Alex Pastor juga mulai mendalami performa timnas Indonesia dengan menganalisis pertandingan mereka. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, pelatih berusia 58 tahun ini membagikan momen saat ia tengah menonton rekaman laga antara Arab Saudi dan timnas Indonesia. Dalam foto tersebut,
Terlihat ia mempersiapkan ballpoint dan buku catatan untuk mencatat poin penting. Unggahan itu menjadi bukti nyata bahwa Alex tak sekadar menjadi asisten pelatih, tetapi juga ingin memberikan kontribusi nyata sejak awal masa jabatannya. Pertandingan yang dimaksud adalah laga perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September lalu. Saat itu, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dalam laga tandang yang cukup sulit. Hasil tersebut menjadi sorotan, mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim kuat di Asia. Alex Pastor tampaknya memanfaatkan rekaman pertandingan tersebut untuk memahami pola permainan Garuda dan merumuskan strategi yang lebih baik ke depannya. Dengan pengalaman membawa Almere City promosi ke Eredivisie pada musim 2022, Alex diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi pengembangan taktik Timnas Indonesia.